Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam sebelumnya, dan insyaallah nikmat ihsan. Seterusnya salawat beriring salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita harapkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Selamat bertemu kembali adik-adik mahasiswa mahasiswi perbankan syariah kelas 3A dan 3B. Tidak bosan-bosan adik-adik, saya mengingatkan tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19 serta ini yang paling penting. Saya mengingatkan kepada adik-adik supaya tetap dalam koridor seorang pembelajar. Artinya adik-adik tetap mungkin berbagai dosen bermacam cara, tapi sesungguhnya dosen itu bertujuan agar adik-adik yang pertama mendapatkan ilmu, yang kedua harus diingat adik-adik jangan menyia-nyiakan waktu ini walaupun suasananya begini, karena ini bisa berefek ke depannya. Ingat, adik-adik kuliah ataupun dikuliahkan oleh orang tua dengan penuh pengharapan yang sangat besar. Dan mudah-mudahan adik-adik bisa menjaga itu semua serta memohon doa kepada orang tua serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar masa pandemi ini berakhir, ilmu yang adik-adik dapatkan barokah, dan nantinya adik-adik mendapatkan ataupun setelah lulus dari perbankan syariah punya skill, punya ilmu, dan insya Allah mendapatkan pekerjaan yang bisa membahagiakan adik-adik dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagian yang kedua mengenai kebijakan dan teknik pembiayaan di lembaga keuangan Islam. Yang pertama kemarin sudah kita bahas ya. Adik-adik, sesungguhnya video ini saya buat karena saya berpikir apabila adik-adik hanya membaca materi terus kita diskusi, tidak ada penjelasan dari saya, maka mungkin pembelajaran kita nanti terasa hampa begitu. Artinya begini adik-adik, dengan cara begini saja, soalnya kan ini satu arah, tidak dua arah. Nah, tapi adik-adik nanti bisa mendiskusikan apapun yang saya sampaikan di sini, yang ada di PowerPoint ini, yang ada di file PowerPoint di e-learning Winsuta Jambi, bisa dipertanyakan bisa di komentar YouTube, bisa di diskusi e-learning. Oke, yang pertama, biasanya kan dalam pembiayaan itu, kalau yang belum pernah mencoba ya, itu pengajuan dulu, pemeriksaan dokumen legalitas dari KTP, KK, kalau yang sudah nikah buku nikah, dan lain-lain. Terus pre-screening, di screen dulu benar nggak datanya ini. Setelah pengajuan, terus di screening.
Kalau saya dulu waktu marketing di bidang pembiayaan, tugas kami itu ada 3. Yang pertama, collecting data, mengumpulkan data. Nah, ini proses pengajuan ini, pemeriksaan dokumen legalitas pertama-tama dari marketing dulu. Kami kumpulkan, kami periksa. Kemudian scanning data. Nah, ini pre-screening. Scanning artinya kita memeriksa datanya ini benar nggak KTP-nya, nomor KTP-nya, apa dipalsukan, apa gimana gitu kan. Setelah itu barulah kami memberikan ke processing tadi. Kami kan marketing, ada yang memproses untuk verifikasi data, analis pembiayaannya. Analis pembiayaan itu seperti katakan misalnya mau membeli rumah ya, pengajuan kita 200 juta. Ada namanya appraisal. Appraisal itu tugasnya untuk ngecek bangunan rumah dan tanah di perumahan itu apakah layak. Saya pengajuan 200 juta kan, apakah layak untuk dibiayai karena ini terkait agunan. Agunan tahu ya, jaminan. Rumah ini akan jadi jaminan. Namanya appraisal, penilai bangunan. Terus proses rekomendasi dan usulan, bisa jadi kan ada masalah sesuatu yang katakan minor atau mayor, nanti direkomendasikan oleh pimpinan apa yang perlu diperbaiki. Terusnya persetujuan. Setelah setuju biasanya kan ada namanya akad. Akad itu bagaimana bank memberikan pembiayaan nasabah, dan nasabah menandatangani perjanjian akad tadi akan membayar cicilan sebesar sekian per bulan apabila melanggar bla bla bla. Seterusnya pengawasan dan maintenance pembiayaan. Nah, kalau marketing tadi ada 3 tugasnya. Yang pertama, cari data, cari nasabah, kumpulkan datanya, ya. Yang kedua, screening datanya betul atau enggak, dia karyawan tetap atau enggak, dia seorang misalnya katakan PNS, betul enggak dia PNS. Yang terakhir, maintenance nasabah. Jadi kita jaga hubungan kita dengan nasabah agar si nasabah ini yang paling penting adalah tidak melakukan keterlambatan pembayaran. Artinya kan karena ada hubungan emosional dengan kita, ya nasabahnya merasa dia diperhatikan, makanya dia berkomitmen untuk tetap menjaga namanya di bank. Terusnya beberapa pendekatan analisis pembiayaan. Nah, ini tadi pendekatan jaminan ya. Jaminan itu banyak. Kalau misalnya rumah atau mobil, bukan rumahnya atau mobilnya yang ditahan, tapi yang ditahan adalah BPKB dan sertifikat rumahnya. Terus karakter si nasabah ini itu bisa dicek melalui wawancara ataupun dia ada pembiayaan sebelumnya di bank lain atau di mana-mana gitu. Artinya bisa kita cek dari BI checking. BI checking itu ada call 1, call 2, call 3, call 4 dan call 5. Kalau kita kita sering misalnya melakukan pembiayaan di bank, ya kita tidak pernah terlambat bayar dan lain-lain, maka BI checking kita clear. Kalau kita pernah terlambat sekali misalnya, itu udah kena call 1. Apalagi nunggak lama, bisa jadi call 5, dan ya untuk menghapus call itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian pendekatan kemampuan pelunasan. Bank Syariah menganalisis kemampuan nasabah untuk menyelesaikan jumlah pembiayaan yang telah diambil. Dari mana? Dari slip gaji. Itu salah satu persyaratan. Slip gaji nanti dihitung. Slip gaji Bapak Budi misalnya. Bapak Budi mau membeli mobil seharga 1 miliar. Tapi gajinya per bulan 5 juta. Kalau secara hitung-hitungan kasar saya kemungkinan besar tidak bisa. Karena kalau mobil itu maksimal 5 tahun ya. Terusnya pendekatan dengan studi kelayakan. Bank Syariah memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam. Nah, misalnya dia
pengusaha usaha mikro lah katakan. Jadi si nasabah ini sebenarnya akan dicek nanti oleh pihak bank bagaimana usahanya, bagaimana tanda kutip ya laporan keuangan dari usaha mikro ini sangat perlu, bukan berarti laporan keuangan yang jelimet gitu, tapi setidaknya dia ada rekap penjualan, rekap belanja dan lain-lain. Artinya ketahuan dari situ berapakah keuntungan si bapak atau ibu ini perharinya. Nanti akan dihitung oleh bank. Terus pendekatan fungsi-fungsi bank, bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediari yaitu mengutar mekanisme dana yang kumpulkan dengan dana yang selengkap. Jadi bank juga harus memperhatikan juga berapakah dana yang tersedia di bank yang idle, artinya yang bisa dicairkan, yang bisa disalurkan untuk nasabah. Jadi tidak serta-merta, misalnya dana hanya katakan 2 triliun, total pembiayaan yang dikeluarkan 2,1 triliun misalnya, nggak bisa. Jadi dana yang boleh dikeluarkan itu maksimal 2 triliun, misalnya ya, dari total seluruh nasabah. Ini perlu ini nih, ada rumus 5C. 5C karakter si nasabah, kapasiti kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Tadi nih, kalau pegawai atau karyawan tetap, baik negeri ataupun swasta, gajinya berapa, dia hidupnya berapa, nanti akan ada gitu. Karakter tadi yang di atas, karakter nasabah bisa dilihat apakah dia seorang yang suka berfoya-foya atau suka tidak membayar utang dan lain-lain. Kapital, modal yang diperlukan peminjam. Plafonnya berapa? Misalnya katakan mobil ya, harga 500 juta. Biasanya si bank akan meminta DP sebesar 20%. Jadi kita harus punya uang 100 juta untuk membeli mobil 500 juta. Jadi tidak serta-merta kita mau pengen mobil modal nol lalu kita langsung ngajuin ke bank, kayak gitu. Jadi minimal ada DP 20%. Seterusnya kolateral. Kolateral ini adalah jaminan. Pak, kok pakai jaminan Pak? Kalau kan katanya syariah, bukan yang konvensional Pak, pakai jaminan. Jadi begini, jaminan ini adalah bukti kesungguhan dari si nasabah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ini manajemen risiko dong. Risiko untuk si nasabah tidak bayar dan bahkan kabur dan lain-lain itu ada pasti. Ya, setiap orang berbeda sih, tinggi, rendah atau pertengah. Jadi kalau ada jaminan Pak, itu syariah. Kenapa syariah? Misalnya si nasabah dibiayai 100 juta, ya kan? Dibiayai 100 juta. Kemudian harga dari agurannya katakan 100 juta. Ternyata 5 tahun dia mencicil selama 15 tahun, sudah berjalan 5 tahun, sisa utangnya tinggal 80 juta. Ya kan? Oke. Setelah 5 tahun ternyata dia tidak sanggup bayar. Jaminan ini dijual, dilelang dengan harga pasar. Misalnya rumah lah jaminan. Rumah ini dulunya 100 juta, sudah berharga 120 juta. Nanti hutangnya di bank dilunasi 80 juta tadi, 40 juta itu dibalikin ke dia. Di mana letak tidak syariahnya? Kenapa? Karena hutang itu wajib dibayar. Jadi bank dari awal sudah menyiapkan risiko itu. Terusnya condition, keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak pembiayaan yang diberikan. Nah, ini dilihat juga pekerjaan nasabah, pegawai swasta. Pegawai swasta mana dulu? Tidak serta-merta pokoknya pegawai swasta gitu. Perusahaannya juga dilihat bonafit atau gimana. Kalau pegawai negeri biasanya cepat karena kan negara. Kalau negara insya Allah
tidak dalam keadaan mau istilahnya bangkrut. Seterusnya, pengertian profit sharing atau bagi hasil. Sebenarnya kalau dalam syariah kita di teorinya ada dua sebenarnya, profit sharing and loss sharing. Jadi bagi untung dan bagi rugi. Jika usaha yang dijalankan untung, maka bagi hasil. Jika kerugian yang dialami usaha, maka bagi rugi. Profit sharing adalah distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai atau perusahaan. Bagi hasil dapat berupa bonus, uang tunai, tahunan dasar tahun sebelumnya, pembayaran mingguan. Pada bank syariah pendapatan bagi hasil berlaku penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun penyertaan sebagai. Nah, kalau ini kan dalam usaha bank syariahnya sendiri. Jadi bank syariah itu setiap tahunnya membagikan keuntungan dalam bentuk bonus ke pegawai-pegawainya. Jadi adik-adik dari sekarang siap-siap. Jadi bonus di bank syariah itu sangat besar. Apalagi bank BUMN syariah itu terrealisasi. Jadi kan uangnya itu besar kan. Coba deh ditanya-tanya kakak-kakaknya, senior-senior yang sudah bekerja di bank. Lanjut, perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasilkan. Oh iya, saya lupa tadi. Jadi profit sharing itu juga bagi hasil untuk selain untuk pegawai, tapi untuk nasabah yang nabung, yang deposito, dan yang giro. Artinya pendapatan bagi hasil itu jadi gini ya, misalnya pembiayaan marginnya 7%, sedangkan 7% ya, sedangkan yang nabung, deposito dan giro itu bagi hasilnya diberikan 5%. Selisih ini kan ada 2%, berarti yang masuk ke bank adalah 2%. Sedangkan yang 5% itu dibagi semuanya ke nasabah, tapi proporsional. Berapa rata-rata jumlah tabungannya, berapa semua semua keuntungan yang 5% tadi. Tapi keuntungan itu sudah dikurangi dengan beban biaya-biaya ya. Nanti ini bisa dicari bagaimana cara perhitungan dari bagi hasil. Nah, ini penempatan dana, perhitungan akad jual murabahah. Ini nanti kita bahas di segmen yang khusus untuk perhitungan. Tapi yang ini tadi coba dilihat dulu ya, bank syariah katakan mempunyai nah ini dia pembiayaannya yang disalurkan 55 miliar. Sedangkan mana nih ya? Bentar. Modal bank yang jumlah pendapatan bank syariah dari bagi hasil pembiayaan 2 miliar dalam 1 bulan. Total dana masyarakat yang dikelola 50 miliar. Maka pendapatan 2 miliar. Ini yang dibagi hasilkan antara nasabah dengan bank syariah. Apabila total pembiayaan 55 miliar, berarti ada modal bank syariah yang diikut sertakan 5 miliar. Karena tadi 50 miliar dana yang dikelola masyarakat, DPK, dana pihak ketiga. Sehingga pendapatan tersebut harus dibagi dulu dalam perhitungan sebagai berikut. Bank syariah misalnya 5 miliar per 55 miliar kali 2 miliar. 2 miliar. 5 miliar itu dananya di bank, 55 miliar total dana pihak ketiga dan dana modal yang dimiliki oleh bank dikali keuntungannya, dapatlah 0,18. Yang dibagi hasilkan dengan nasabah adalah 50 dibagi 55 kali 1,82.
Jadi kalilah kalau misalnya kita punya berapa namanya, ini dalam bentuk persen nanti ya. Misalnya kita punya uang 5 juta kali 1,82%. Berapa tuh? Sedikit ya. Katakan 1 juta lah ya. 1 juta dikali 1,82%. Berapa? 1 juta, nolnya hilang 4, jadi 18.100. Jadi kita mendapatkan 18.100 per bulan. Kalau rata-rata tabungan kita 5 juta. Yang murabah ini nanti kita bahas lebih rinci. Saya akan memberikan latihan-latihan soal dan silakan bisa dijawab nanti di diskusi. Tapi belum sekarang ya. Nanti akan ada segmen khusus. Oke, apabila ada pertanyaan, adik-adik silahkan menanyakan di e-learning. Tetapi sebenarnya untuk lebih efektif, boleh juga menanya di komentar YouTube ini. Nanti kan di e-learning itu saya buat soal nih, ya. Adik-adik menjawab. Jadi pas saya buat soal, adik-adik malah nggak jawab yang di e-learning. Pas adik-adik nanya di e-learning, di YouTube, bisa jadi saya nggak kebaca gitu. Jadi untuk lebih ininya di e-learning aja ya, di e-learning saja lah. Tapi adik-adik harus ingat ya, absen kita itu atau presensi kita dari hari Minggu sampai dari hari Senin sampai Minggu. Senin itu bisa adik-adik buka untuk baca materi. Selasa misalnya masih tetap baca materi. Rabu dengerin video penjelasan saya ini. Terus Kamis mendengarkan video yang saya jelaskan ini. Apa gunanya Pak? Kami nonton video mulu. Wah, ini masanya masih begini. Kalau sudah offline nanti kita bisa lebih TikTok lagi. Artinya TikTok, adik-adik menjawab bisa langsung saya, adik-adik bertanya bisa langsung saya jawab. Adik-adik kurang mengerti bisa langsung saya jawab. Saat ini inilah dulu jalan yang kita ambil. Saya menjelaskan tentang materi ini. Adik-adik insya Allah memahami situasi ini, dan yang saya tekankan selalu, adik-adik harus belajar sendiri juga. Jadi tidak saya sarankan mengharapkan dari saya saja, karena keterbatasan kita. Sekarang teknologi sudah komplit. Silakan cari referensi-referensi yang valid untuk mempertebal keilmuan adik-adik di bidang bank syariah, khususnya untuk materi kali ini masalah pembiayaan. Selain 5C itu tadi ada 7A, silakan di searching apa itu 5C 7A, dipahami dan dihayati. Adik-adik sekali lagi saya himbau tetap semangat, jangan patah arang adik-adik. Kami juga dosen sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu senang kalau belajar begini. Kami senangnya bertemu dengan adik-adik, kita bertatap muka, kita saling sapa, silaturahim, kita saling sharing ilmu apa yang adik-adik tidak ketahui ataupun apa ada yang kurang jelas, bisa kami kalau bisa kami jawab, kami akan jelaskan serinci mungkin dan waktunya pun akan lebih panjang. Mohon maaf atas segala ketidaksempurnaan ini.
mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik semua, dalam kondisi begini tetap belajar, jangan lupa sholat 5 waktu sehari semalam, dan tetap berbakti kepada kedua orang tua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Innallaha yuhibbul jamil, fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandailing sangape dia kola muda magodak tu dibaen mahal narado di lojo